Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 178. Siapa yang salah? Heru diam, yaitu bosan ini Lasmi sedang mengejeknya dan menertawakannya. Sekarang Lasmi pasti begitu sangat bahagia bila dirinya ditinggalkan oleh mantan istrinya. Heru kemudian tersenyum. Entah kenapa, bila dia pergi dengan mantan suaminya, Mas merasa terlepas dari belenggu ikatan yang selama ini terasa mengikat tubuh Mas. Bohong, Mas waktu itu, Mas pasti menangis dan mohon untuk jangan ditinggalkan. Lasmi mengejeknya. Heru tertawa ketika mendengar ucapan Lasmi. Pria itu kemudian diam dan memandang Lasmi dengan raut wajah yang serius. Dia mengaku bahwa dia nggak mau hidup susah, dan dia tahu Mas sudah tidak mampu lagi membebani Lala dan meminta uang dengan Lala, sehingga kami harus hidup sederhana dengan hasil gaji Mas dari pabrik. Hal itu yang membuat dia tidak mau menerimanya. Bosan dengan Mas, dia lebih milih dengan mantan suaminya. Heru menceritakan kepahitan rumah tangganya. Jadi anak-anaknya gimana? Tanya Lasmi. Anak-anaknya dia sama dia. Kemudian anak yang sama Mas ada dua. Satu Mas dan satu lagi sama dia. Mas ambil yang laki-laki, jawab Heru. Lasmi menganggukkan kepalanya. Ternyata Mas hanya membesarkan anak mereka ya. Semoga nanti Mas bahagia dengan jodoh yang baru, jawabnya. Heru tersenyum menatapnya. Jangan lihatin aku seperti itu Mas. Lasmi membesarkan matanya. Ia kemudian menundukkan kepalanya. Kalau sekarang Mas lihat kamu, Mas sampai nggak habis pikir, kenapa dulu Mas milih dia? Heru tersenyum kecut. Ya karena Mas cinta dia, jawab Lasmi. Heru diam. Kamu kenapa pisah sama suami kamu? Tanya Heru. Ya sama seperti yang Mas dulu lakukan. Lasmi memajukan bibirnya. Maksudnya dia dapat yang baru? Heru memperjelas jawabannya. Iya Mas, dia dapat yang baru. Dia itu nggak kerja, dan untuk biaya hidup semuanya aku yang mencari. Aku yang mencari uang untuk biaya anak-anak dan sebagainya. Aku nggak nyangka hidup seperti ini. Dia masih bisa melirik-lirik dengan janda. Bila hanya susah, aku masih bisa terima Mas. Aku masih bisa berusaha selagi badan aku masih kuat dan untuk bekerja. Aku bisa berdagang meskipun kecil-kecilan. Bila rezeki banyak, bisa makan enak. Bila rezeki sedikit, ya makan apa adanya. Yang penting anak-anak sekolah. Aku tidak ingin anak-anak aku bernasib sama seperti Lala. Cukup Lala yang merasakan ini semua. Lala begitu mandiri hingga bisa sekolah dengan biaya sendiri. Bahkan Lala selalu mengirimi aku uang untuk membantu adik-adiknya. Meskipun aku tidak pernah meminta, tapi Lala selalu mengirimkannya. Lasmi meneteskan air matanya. Selama ini Lala yang begitu sangat berjasa dan meringankan bebannya. Heru merasakan perih saat mendengar cerita Lasmi. Setelah dirinya berpisah dengan Lasmi, kehidupan mantan istrinya begitu sangat sulit. Lasmi mendapatkan suami yang pemalas dan tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana? Tanya Heru. Aku udah pisah sama dia lebih dari setahun. Anak-anak dia sama dia. Dan kemudian satu anak dari pernikahan kami juga sama dia. Jadi aku sekarang hanya memiliki satu orang anak. Sebenarnya anak-anaknya nggak mau pisah sama aku Mas. Selama ini aku yang selalu mengurus mereka dan memperhatikan mereka, Lasmi menjelaskan. Dari perpisahannya dengan suami keduanya, mereka hanya bagi anak-anak saja, karena tidak ada harta yang bisa dibagi. Apa dia terima begitu saja ketika kau minta berpisah dengannya? Tanya Heru. Dia memohon-mohon untuk aku tidak menuntut, dan aku tetap mau menjadi istrinya. Dia minta agar aku bisa menerima janda yang dipacarinya dan hamil. Namun aku menolak. Aku
Aku tidak mau punya suami yang memiliki 2 istri. Sedangkan aku sendiri saja istrinya, dia sudah seperti itu. Apalagi bila punya 2 istri. Heru diam ketika mendengar semua diucapkan oleh Lasmi. Dirinya tidak bisa memarahi mantan suami Lasmi, karena ia sama seperti pria itu. Terus sekarang udah punya pengganti? Tanya Heru. Lasmi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 2 kali gagal, Mas. Aku sudah gak minat lagi untuk menikah. Aku lebih memilih hidup sendiri dan membesarkan anak aku. Aku tidak ingin gagal lagi seperti dulu. Aku gagal membesarkan dan menyekolahkan Lala. Lasmi begitu sangat menyalah dengan dirinya sendiri. Meskipun dia sudah mendengar dari Lala bahwa Lala pergi dari rumahnya dan memilih untuk ikut dengan papanya, karena papa tirinya begitu sangat genit dan suka memegangnya. Lasmi baru mengetahui hal ini ketika ia sudah berpisah dengan mantan suaminya. Selama ini Lala tidak pernah menceritakan hal ini kepadanya. Heru memandang Lasmi. Ia teringat dulu ketika berpisah dengan Lasmi. Heru memberikan talak 3 untuk Lasmi. Bila dia ingin menikah lagi dengan Lasmi, mantan istrinya itu harus menikah dulu dengan pria yang lain sebelum dirinya bisa menikah lagi dengan mantan istrinya. Dulu Mas kasih kamu talak 3 ya, ucapnya. Lasmi menganggukkan kepalanya. Nggak usah diingat lagi yang itu, Mas. Itu artinya Mas sekarang sudah bisa dong nikahin kamu lagi. Heru tersenyum. Lasmi menggelengkan kepalanya. Aku udah gak minat lagi, Mas. Aku lebih enak seperti ini, bebas, ucapnya dengan tersenyum. Dulu kan yang salah kamu, ucap Heru. Lasmi membesarkan matanya. Kenapa Mas nyalahin aku? Sudah jelas yang salah itu Mas sama Rina. Rina membesarkan matanya. Kalau seandainya waktu itu kamu tidak bersahabat dengan Rina, tidak mengajak Rina sering datang ke rumah, saat Rina di rumah, kamu dengan sengaja meninggalkan kami berdua. Kamu belikan sarapan untuk kami, sedangkan Rina di rumah sama Mas. Bila kamu tidak melakukan ini semua ini tidak akan terjadi, jelas Heru. Lasmi hanya diam mendengar ucapan mantan suaminya. Bila Mas setia, Mas tidak mungkin menikah dengan Rina. Lasmi terpancing emosinya. Walau bagaimanapun, kenapa kamu suka teman akrab? Kamu datang ke rumah dan kamu pergi. Kamu pergi ke pasar, sedangkan dia kamu tinggal di rumah. Padahal kamu tahu kalau Mas sedang libur dan berada di rumah juga. Kalau kejadian seperti itu, yang ngasih pulang siapa? Heru menyalahkan mantan istrinya habis-habisan. Lasmi marah. Ia mengepalkan tangannya dan meninju dada mantan suaminya dengan sangat keras dan berulang-ulang kali. Jadi ini salah aku. Mas yang salah. Kenapa dulu Mas tergoda dengan si Rina? Lasmi sudah tidak tahu malu lagi. Ia mukul mantan suaminya di depan umum. Iswari dan Lala yang sedang sibuk mencoba pakaian pengantin mereka menghentikan kegiatannya dan memandang mama serta papanya. Tuh, kamu nggak nyadar atas kesalahan kamu. Buktinya kamu marah. Heru memegang tangan mantan istrinya. Aku nggak salah, Mas. Sudah jelas-jelas waktu itu Mas yang mengejar-ngejar Rina. Sekarang Mas nyalahin aku. Mas bilang aku ke pasar, sedangkan Mas tinggal di rumah sama Rina. Itu artinya Mas sengaja melemparkan kesalahan sama aku. Lasmi kesal dan marah. Kalau seandainya waktu itu kamu tidak membawa Rina sering-sering datang ke rumah, Mas tidak akan mungkin sampai dekat dengan dia. Kamu pergi, dia buatin kopi untuk Mas. Kamu pergi, dia duduk di samping Mas dan menonton televisi. Itu yang salah siapa? Tanya Heru. Lasmi diam ketika mendengar kesalahan terbesarnya. Ia terlalu percaya dengan sahabatnya. Lasmi tidak menyangka bahwa sahabatnya itu sering datang ke rumahnya dengan berbagai alasan yang ternyata menyukai suaminya. Mama, Papa, kenapa ribut sih? Apa nggak malu? Sudah ya, agak nikah aja barengan sama Lala, ucapnya melerai kedua orang tuanya. Heru dan Lasmi diam ketika mendengar ucapan Lala. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.